Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisanati Afifah dengan NIM 040104200008 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D1 angkatan 2020 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis lembaga dari TPQ Rodotus Solihin Surabaya. Sebelum lebih lanjut, kita akan mengenal profil dari TPQ Rodotus Solihin itu sendiri. TPQ Rodotus Solihin adalah sebuah lembaga taman pendidikan Al-Quran yang berdiri pada tahun 2016 yang didirikan oleh Ustadz Agus Safarudin. Ustadz Agus Safarudin merupakan alumni dari Pondok Pesantren Mamba'us Solihin Suci Manyar Gresik. Didirikannya TPQ ini dengan tujuan untuk mengajak anak-anak di daerah tersebut agar dapat belajar Al-Quran dengan lancar dan juga bertata krama yang sopan dan alim soleh dan kafi. Dengan terwujudnya santri yang alim soleh dan kafi, maka TPQ membuat beberapa program yang mampu mendongkrak kreativitas santri dan juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Setelah kita mengenal profil dari TPQ Rodotus Solihin ini, selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT dari TPQ Rodotus Solihin ini. Yaitu yang pertama, ada kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh TPQ Rodotus Solihin ini ada tiga, yaitu yang pertama keadaan. Di lingkungan sekitar belum banyak tempat belajar mengaji, bahkan bisa dikatakan hanya satu, yaitu TPQ Rodotus Solihin itu sendiri. Sehingga mengingat kondisi lingkungan sekitar yang sangat membutuhkan perhatian lebih terkait masalah mengaji dan agama. Sehingga hal ini menjadi kekuatan bagi TPQ Rodotus Solihin untuk semakin berkembang agar dapat membantu dan menciptakan insan yang berakhlakul karimah, dapat mengaji, alim, soleh, dan kafi. Yang kedua yaitu guru yang berpengalaman. Mayoritas tenaga pendidik di TPQ ini merupakan alumni pondok pesantren, sehingga sudah mempunyai bekal dalam mengajarkan materi tentang Iqra dan juga Al-Quran. Kemudian para guru juga memiliki banyak pengalaman, sehingga dalam pembelajaran guru dapat menyampaikan materi dengan baik. Kekuatan yang ketiga yaitu metode. Metode yang digunakan di TPQ Rodotus Solihin ini adalah metode Iqra, di mana metode Iqra ini dianggap lebih mudah dan lebih cepat sehingga para murid dapat belajar dengan baik, dan juga dengan metode ini para murid diharapkan dapat memahami bacaan huruf hijaiyah dan mampu melafalkannya dengan benar dan fasih. Kemudian yaitu kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh TPQ Rodotus Solihin ini ada tiga juga. Yang pertama yaitu kurangnya pengajar. Kepercayaan yang diberikan oleh wali santri dan masyarakat sekitar TPQ membuat semakin banyaknya murid yang mengaji di TPQ Rodotus Solihin ini. Tiap tahunnya selalu bertambah, sehingga guru yang dibutuhkan pun semakin banyak. Karena saat ini hanya ada kurang lebih dari 9 guru yang mengajar di TPQ Rodotus Solihin ini, menyebabkan para guru kewalahan dalam proses belajar mengajar. Nah, hal ini dapat menyebabkan proses pembelajaran kurang efektif. Kemudian yang kedua yaitu ada sarana dan prasarana. TPQ Rodotus Solihin ini memiliki keterbatasan ruang kelas yang kurang memadai, mengingat jumlah murid yang mengaji sangatlah banyak, sehingga ruang kelas yang dibutuhkan itu juga akan semakin banyak. Disebutkan bahwa terkadang dalam satu ruangan itu terdapat sekitar 4 kelas yang menggunakan kelas itu, sehingga kegiatan tersebut seakan terasa sumpek, sehingga kenyamanan saat belajar sedikit terganggu dan juga menyebabkan kegiatan belajar mengajar kurang efektif. Kelemahan yang ketiga yaitu lokasi. TPQ Rodotus Solihin ini berlokasi di Jalan Simo dan lebih spesifiknya masuk ke dalam gang kampung, sehingga keberadaannya mungkin banyak belum diketahui karena lokasinya sedikit kurang spesifik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada peluang yang dimiliki oleh TPQ Rodotus Solihin. Yang pertama yaitu peluang lingkungan yang mendukung. TPQ Rodotus Solihin berada di lingkungan yang tepat dan kondusif. Dalam artian, masyarakat sekitar antusias dan membutuhkan
pendidikan, terutama pendidikan Al-Quran, sehingga para orang tua mendukung dan memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan TPQ ini. Banyaknya dukungan masyarakat sekitar yang mendaftarkan anaknya ke TPQ, sehingga lembaga ini dapat terus berkembang dan menciptakan generasi muda sesuai dengan visi misi dari TPQ Rodotus Shalihin itu sendiri. Kemudian ada dukungan orang tua. Dengan dukungan orang tua, proses belajar mengajar akan lebih mudah karena anak-anak akan merasa mendapatkan perhatian yang penuh dan mendapatkan motivasi dari orang tua. Yang ketiga yaitu peluang peran dari TPQ. Di era saat ini yang sedang krisis moral dan kejujuran, peran TPQ sangat dibutuhkan agar para anak-anak mendapatkan pendidikan agama Islam yang lebih dominan. Kemudian selanjutnya yaitu ada ancaman yang dimiliki oleh TPQ Rodotus Shalihin. Ancaman ini ada dua, yaitu yang pertama menurunnya minat peserta didik baru. Yang kedua yaitu ancaman pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Setelah kita melakukan analisis SWOT ini, dapat kita temukan ide solusi untuk menghadapinya, yaitu yang pertama, permasalahan terkait kekurangan tenaga pendidik yang tidak seimbang dengan jumlah murid yang banyak, mengakibatkan kegiatan belajar mengajar kurang kondusif. Nah, mungkin dapat diatasi dengan penambahan ustadz atau ustadzah agar pembagian murid dapat tertata, sehingga murid-murid dapat diperhatikan lebih baik. Kemudian juga dapat diatasi dengan cara penambahan jam belajar dengan menggunakan metode yang menyenangkan agar para murid tidak merasa bosan dan tidak jenuh. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu mengenai sarana prasarana yang kurang lengkap. Mungkin juga dapat diatasi dengan cara memberi jam belajar seperti shift-shiftan, ada jam siang, ada jam sore, ada jam malam. Jadi sehingga murid-murid itu lebih teratur dan tidak jadi satu belajar dalam satu ruang saja. Jadi terbagi. Nah, pada pagi ini kelas ini yang ngaji, kemudian pada sore hari kelas ini yang mengaji, sehingga dalam satu ruang itu tidak terdapat 4 kelas yang mengaji di situ, sehingga tidak akan sumpek, tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu sesekali mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, terutama wali santri, agar terjalin kerjasama dengan masyarakat, sehingga masyarakat tahu seberapa pentingnya belajar Al-Quran, terutama untuk anak-anak mereka. Karena dukungan orang tua dan lingkungan sekitar memengaruhi minat belajar Al-Quran anak-anak, sehingga problem ini dapat meminimalisir problem dari menurunnya minat belajar dari anak-anak. Kemudian mengupayakan pemaksimalan sarana dan prasarana agar lembaga pendidikan memiliki daya tarik yang khas. Kemudian murid-murid akan merasa lebih nyaman dalam proses belajar mengajar dan dapat berjalan secara lancar dan maksimal. Kemudian yaitu ide dan solusi yang terakhir ada para ustadz dan ustadzah dalam melakukan kegiatan belajar hendaknya membuat suasana belajar yang menyenangkan, sehingga para murid itu tidak akan bosan. Kemudian para guru bisa sekreatif mungkin membuat metode yang seru, bila perlu sesekali memberikan hadiah atau reward kepada anak-anak didiknya, sehingga para murid dapat menumbuhkan rasa semangat dan giat belajar mengaji. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.